Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hesti Ismi Ningtyas dan Ian Edwin Sandi dengan materi analisis inflasi dan pengambilan keputusan. A. Definisi inflasi. Inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi di mana harga barang mengalami kenaikan dan jika mata uang mengalami pelemahan. Dan jika ini terjadi secara terus-menerus, maka akan mengakibatkan pada memburuknya kondisi ekonomi secara menyeluruh serta mampu mengguncang tatanan politik suatu negara. B. Pembagian inflasi. Dari segi asal terjadinya inflasi ada dua macam. Yang pertama, inflasi domestik atau domestic inflasi terjadi karena faktor situasi dan kondisi yang terjadi di dalam negeri. Dua, inflasi impor atau imported inflation disebabkan karena faktor situasi dan kondisi yang terjadi di luar negeri. Beberapa faktor yang bisa menimbulkan inflasi. 1. Structural inflation atau inflasi struktural. 2. Cost-plus inflation. 3. Demand-pull inflation. C. Kerangka kebijakan target inflasi. Menurut Romer 2016, kerangka kebijakan target inflasi mengandung 3 elemen, yaitu 1. Target inflasi biasanya rendah dan ditentukan dalam kisaran persentase yang sempit. 2. Bank sentral memiliki peran yang lebih besar dalam memengaruhi inflasi. 3. Mendorong transparansi dan akuntabilitas bank sentral. Sedangkan, menurut Miskin 2007, kerangka kebijakan target inflasi memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Pengumuman pada publik mengenai target inflasi yang ingin dicapai. 2. Komitmen untuk menjaga kestabilan harga sehingga tercapai target inflasi. 3. Mempertimbangkan variabel lain selain variabel moneter dan dalam membuat kebijakan moneter. 4. Meningkatkan transparansi mengenai strategi kebijakan moneter melalui komunikasi dengan publik dan pasar mengenai rencana dan tujuan kebijakan moneter. 5. Meningkatkan akuntabilitas bank sentral dalam rangka target inflasi. D. Skala penilaian inflasi. Ada 4 kategori skala yang bisa dipakai. 1. Jenis inflasi. Inflasi ringan. Definisi inflasi ini disebut juga creeping inflation. Kondisi inflasi seperti ini disebut dengan inflasi ringan karena skala inflasinya berada di bawah 10%. Skala penilaiannya kurang dari 10% per tahun. 2. Inflasi sedang. Definisinya inflasi moderat dianggap tidak efektif bagi kelangsungan ekonomi suatu negara karena dianggap mampu mengganggu dan bahkan mengancam pertumbuhan ekonomi. Skala penilaian 10-30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat, di mana sektor-sektor ekonomi sudah mulai mengalami kelumpuhan kecuali yang dikuasai oleh negara. Skala penilaian 30-100% per tahun. Dan yang keempat, inflasi sangat berat. Terjadi pada masa Perang Dunia Kedua, dari tahun 1939 sampai 1945, di mana untuk keperluan perang terpaksa harus mencetak uang secara berlebihan. Skala penilaiannya lebih besar dari 100% per tahun. E. Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index atau CPI. Rumus: CPI sama dengan CP per BPP ditambah 100. Keterangan: CPI Consumer Price Index atau Indeks Harga Konsumen. CP Current Price atau harga dari suatu jenis barang yang dilihat pada periode berlangsung atau berjalan. BPP Base Period Price atau harga dari suatu jenis barang yang dilihat pada periode dasar. F. Tujuan perhitungan inflasi. 1. Bagi investor kategori real investment yang berkeinginan investasi ke suatu negara bisa menjadikan informasi ini sebagai salah satu pendukung rekomendasinya. Secara umum, melibatkan aset berwujud seperti tanah, mesin-mesin, atau pabrik. 2. Bagi investor kategori financial investment, ukuran dan hasil hitungan IHK atau CPI ini dapat menjadi salah satu base analysis. Sebagai contoh, dalam mempertimbangkan efek-efek inflasi pada sebuah obligasi yang dibeli seseorang dapat mempergunakan CPI bila orang tersebut adalah si pembeli. Sedangkan pembelian yang sama oleh sebuah organisasi industri dapat memerlukan indeks yang berbeda. 3.
Tujuan indeks itu adalah untuk mengukur perubahan harga eceran yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan standar kehidupan yang tetap untuk konsumen rata-rata. G. Perhitungan inflasi. IRX sama dengan IHKX atau IHKX min 1 dikali 100 dikurangi 100. Keterangan IRX, tingkat inflasi tahun X. IHKX, IHK tahun X. IHKX min 1, IHK tahun sebelumnya, atau dapat juga dipergunakan formula dengan hasil yang sama, yaitu IRX sama dengan CPIX dikurangi CPIX min 1 per CPIX min 2 dikali 100. Keterangan IR, tingkat inflasi, CPIX, Customer Price Index tahun X, CPIX min 1, Customer Index Price tahun sebelumnya. H. Pengertian deflasi. Deflasi adalah suatu kondisi di mana harga barang dan jasa terus-menerus mengalami penurunan dan nilai uang terus mengalami penguatan. I. Metode penyesuaian laporan keuangan terhadap inflasi. Menurut Riko Lemana dan Rudi Suryanto ada 3 metode, yaitu 1. Current cost, 2. Constant dollar, 3. Current cost atau constant dollar. Menurut Joel G. Siegel dan Jay Kashim, ada 2 cara memasukkan inflasi ke dalam akuntansi. 1. Dollar accounting, 2. Current cost accounting. J. Pengaruh inflasi yang stabil dan terkendali pada dunia usaha. Ada beberapa pengaruh positif yang dialami dunia usaha. 1. Perusahaan cenderung memperoleh keuntungan sesuai target. 2. Memungkinkan perusahaan meminjam uang pada perbankan dengan kredit jangka panjang. 3. Perusahaan cenderung memiliki peluang untuk mengalokasikan sebagian keuntungan untuk ekspansi usaha dan membuat produk baru. 4. Memungkinkan berbagai kontrak bisnis bisa terlaksana. Dan berikut soal yang sudah kami persiapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.